menyentuh, bahkan mati tebus dosaku. Mati tebus dosa, kubur kosong membuktikan kan Dia Yesus Kristus juru selamatku, Kau Rajaku. Kau telah bangkit hidup selamanya, hidup selama dan memerintah. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari hidup jadi berarti. Kita ulangi pujian kita, anak Allah. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia, sebab Dia hidup ada harinya. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hati, hidup jadi berarti. Yesus Kristus, haleluya. Juru selamat, Kau Rajaku, Kau Tuhanku. Kau telah bangkit hidup selamanya dan memerintah. Haleluya. Sebab Dia hidup ada harinya. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu hari hidup jadi berarti. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup ada hari esok. Saja ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat Dia hidup. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, masih kita angkat lagu pujian kita terus senangkan Tuhan. Dan kami undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian kita yang berkata, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi kita dipilih dari segala bangsa. Oh, kita dipilih
dulu Bapak Ibu sekalian. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita lihat perjalanan iman kita butuhkan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Maka dalam perjalanan itu kita butuhkan makanan, suplemen yang terbaik untuk kita dapat terus kuat, yaitu firman Tuhan, makanan rohani yang akan kita nikmati pada malam hari ini, yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Semar Mata. Kita akan berdoa dipimpin oleh hambanya Bapak Tua Christian Purba. Sembari kita jalankan korban bakaran kita angkat lagu pujian kita. Kita angkat lagu pujian kita. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Haleluya. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Haleluya. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku. Sembari angkat tangan kita kepada Tuhan, kita katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu
Bapa memperhatikan kami sampai pada malam hari ini ya Bapa. Maka ketika kami menikmati hari-hari yang luar biasa, karena kami tahu ya Bapa, perbuatan demi perbuatan mujizat-Mu masih tetap berlaku ketika ada perkenanan-Mu yang dapat kami masuki ya Bapa, sesuai dengan apa yang dapat kami kerjakan melalui pengurapan dari Roh-Mu Bapa yang mengajar-ajari kami ya Bapa. Oleh sebab itu Bapa, kami tidak mau ya Bapa kehilangan daripada anugerah kasih karunia itu Bapa. Kami mau tetap berkelanjutan terlebih lagi ya Bapa, sebagaimana ya Bapa kedewasaan rohani, makanan kerohanian buat kami ya Bapa yang akan dapat menambah iman percaya kami di hadapan Bapa. Kami mau tetap Engkau ajari pada malam hari ini melalui daripada pengurapan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam pribadi daripada hamba-Mu. Maka sekarang kami percaya hal-hal yang tersembunyi dalam pribadinya Allah, yang luas dan yang tinggi, bahkan yang dalam itu Tuhan, akan Kau sediakan kepada kami malam hari ini ya Bapa. Karena kami tahu ya Bapa, kami di sini datang kepada Engkau. Iblis tidak senang ya Bapa. Maka sekarang berkati baik roh kami, jiwa dan tubuh kami Bapa, sehingga kuasa setan iblis tidak akan dapat Bapa berlaku di tengah-tengah baik daripada Bapa. Pikiran, hati dan perasaan kami enyakau setan iblis. Dalam nama Yesus kami perintahkan. Sekarang Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami ya Bapa. Kami mau tetap makan dengan baik ya Bapa, yaitu firman-Mu ya Bapa, roti hidup yang akan dapat mengajari kami, memberikan bagi kami ya Bapa penyertaan-Mu di dalam perjalanan iman percaya kami di hadapan-Mu ya Bapa. Dan juga Bapa persembahan yang pertama dan yang kedua yang kami telah berikan kepada Engkau. Berkati setiap persembahan kami Bapa. Ampuni dosa pelanggaran kami Bapa. Kalau dapat ya Tuhan persembahan kami Bapa belumlah dapat yang terbaik dan yang mulia di hadapan-Mu ya Bapa yang baik. Maka sekarang kami siapkan hati kami Bapa. Biarlah daripada Bapa kami ketika kami datang untuk dapat mendengarkan firman-Mu dan beribadah, itu adalah persembahan yang sejati di hadapan Bapa. Jadikan kami mampu untuk dapat menjadi pelakukan firman-Mu dan dihormati dan dimuliakan Engkau, karena Tuhan dan Raja kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Dan Engkau yang dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami sudah percaya Kau telah dengar, Kau jawab doa-doa kami dalam apa yang dapat kami kerjakan di hadapan-Mu. Dan kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari dengarkanlah firman Tuhan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, persiapkan dirimu, ambil kitab kita dan supaya kita sama-sama belajar. Dan kualitas kita baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing itu sama-sama kuat. Kita angkat lagu pujian kita, lagu penyembahan. Sembari kami undang kita semua bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus kita akan dengar firman Tuhan. Diharapkan kita yang telah tergabung, diharapkan juga sungguh-sungguh supaya
Saat kita dengar firman, roh kita makan. Itulah bedanya kita dengan binatang. Binatang itu hidup, makan, mati, selesai. Dia makan secara jasmani saja. Kalau kita ada dua. Makan secara jasmani, yaitu makan minum kita yang kita nikmati tiap hari. Juga makanan roh kita. Dan roh kita nanti akan kembali kepada Bapa. Saat dia nanti, saudaraku, menjemput orang percayanya di tempat mana nanti kita ditempatkan. Di sorga apa di neraka. Kalau kita mau ke sorga, berikan makan rohmu dari firman. Jangan dari hal-hal dari kedagingan atau duniawi. Baik saudara, kita dengar firman Tuhan Lukas 5. Injil Lukas 5. Kita baca saudara ayat 33 sampai dengan 35. Kita baca bersama. Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 35. Kita baca bersama, judulnya hal berpuasa. 32. Iya. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Haleluya! Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak orang menilai kita Kristen ini bahwa kita itu enggak ada puasa. Bahkan kalau kita berpuasa pun disangkanya kita ikut-ikutan, saudara. Tidak. Alkitab kita ini sudah 6.000 tahun. Kalau perjanjian lama. Perjanjian baru sudah di 2.000 tahun, saudara. Bahkan ada orang Kristen juga ngomong seperti ayat ini. Tentang puasa, ayat 34 ini sering jadi bahan pembicaraan. Ya ngapain kita puasa? Kan Yesus sudah puasa, udah selesai semua. Nggak ada lagi kita puasa. Makanya orang Kristen jarang kita dengar saudara sekarang ini puasa. Bicara saudara mengenai puasa, kita harus belajar. Kita ulang-ulang saudara firman Tuhan. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, puasa itu artinya berpantang makan dan minum. Jadi puasa itu enggak makan, enggak minum. Ya. Itu kalau secara bahasa Indonesia. Namun saudara, Alkitab mengajarkan puasa itu satu paket. Tidak hanya tidak makan, tidak minum sudah. Ada banyak hal nanti boleh kita pelajari dari Alkitab. Tapi sekarang kalau kita dengar, kan ada jenis puasa yang ada beberapa ya jenis puasa. Satu saudara kita tahu puasa ala Kedar. Kedar ini orang seberang. Puasa dari subuh-subuh sampai dengan sore. Ada saudara puasa seperti itu. Ada lagi saudara puasa mutih ya, mutih. Jadi yang dimakan itu nasi putih, tahu putih, air putih, tempe putih, serba putih saudara. Ada seperti itu. Ada juga saudara puasa keliling. Saya pernah dulu saudara waktu menginjil di Pantai Cermin, Wairate, Lampung Selatan. Saya lagi menginjil. Tahu-tahu ada yang berkunjung. Dia katanya menginjil juga. Saya puasa Pak, kata dia. Tapi saya puasa keliling.
Maksudnya gimana, Pak? Iya, saya puasa keliling. Dari rumah saya puasa, Pak. Nggak makan, nggak minum. Tapi kalau saya nanti berkunjung seperti ini, kalau disediakan kopi, teh, makan, saya makan. Saya minum. Habis itu nanti keluar dari sini, puasa lagi. Berangkat lagi bertemu si A, si B. Ada disiapkan nanti makan minum. Makan lagi. Itu Pak namanya puasa keliling. Oh gitu ya. Saya bilang. Dalam hati saya, kalau puasa seperti itu, saya juga sanggup saya. Setahun ini. Saya kunjungi aja rumah jemaat. Aman. Nanti kan di terakhir makan misalnya ya. Saya banyakin aja makan. Nanti puasa lagi. Berkunjung lagi ke rumah jemaat. Makan lagi. Wah ini saudara. Ada jenis-jenis puasa begini. Kalau yang ketiga saudara ada jenis puasa dibilang puasa Daniel. Saya teliti kitab Daniel, saudara. Katanya puasa Daniel. Tadinya 2 piring makannya jadi 1 piring. Ya. Kalau dari 1 piring, setengah piring. Nggak tahu di mana itu tertulis ayatnya. Padahal tulisannya di sana ada dia memang puasa, ada berkabung. Berkabung bukan berarti berpuasa, saudara. Tidak. Ya. Saya juga bisa seperti itu puasa. Saya biasa kalau makan 2 piring di rumah. Jadi nanti dibikin aja 1 piring mah, tapi piringnya gede. Aman, saudara. Ya. Ada saudara juga puasa Yesus katanya. Puasa Yesus seperti apa? Dia tidak makan saja. Cuman minum. Padahal saudara ayat ini ngomong sendiri orang Farisita saja. Sama murid Yohanes kalau puasa nggak makan, nggak minum, kata ayat ini. Belum lagi dalam Matius 5 ayat 20. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk surga. Orang Farisi saja tahu puasa itu nggak makan, nggak minum. Lalu Yesus, dia puasa, cuman puasa makan doang. Jadi dia minum terus. Apa lebih hebat orang Farisi dari Tuhan Yesus? Apalagi Musa. Musa untuk mendapatkan 2 loh batu untuk ditulisi 10 hukum Taurat. 40 hari 40 malam nggak makan nggak minum dia, saudara. Apa lebih hebat Musa dari Yesus? Ada banyak orang salah, saudara, tentang puasa ini. Belum lagi yang puasa apa? Puasa totalitas. Apa itu? Puasa Esther. Wih. Jadi dia tidak makan, tidak minum. Tidak, saudara. Puasa itu cuma satu. Pertama, tidak makan, tidak minum. Walaupun 40 hari, 40 malam. Di sini jemaat di sini, bahkan pemuda-pemudi, kita hamba Tuhan, ada sampai 4 hari 4 malam, 5 hari 5 malam, 6 hari 6 malam, non-stop. Nggak makan, nggak minum itu. Saya dulu, saudara, sampai gemetaran lutut saya. Akhirnya saya berdoa pun sambil, Tuhan maafkanlah saya. Saya sambil tiduran lah berdoanya, udah nggak kuat. Udah lemes. Seperti kitab Mazmur. Lalu lututku gemetar. Apa namanya? Berpuasa, saudara. Jadi berpuasa itu, saudara, tidak makan, tidak minum. Ya.
Dan puasa itu tempatnya kan ada 3. Setidaknya kalau saya teliti Alkitab. Pertama, di gereja seperti Hana. Saudara jangan bilang, wah saya sudah tua, nggak boleh lagi puasa, nanti sakit mah. Kalau saudara ngomong gitu, malah saudara nggak puasa bisa sakit mah. Kalau Lukas saudara, coba kita baca ini. Bagaimana si Hana? Bukan si Hana Huta Barat ya. Coba kita baca Lukas 2. Ayat 36. Sampai dengan 38, 32. Iya. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Cukup situ aja. Wah saudara jangan bilang saya udah lemah ini, udah tua. Udah 50 tahun, jadi nggak usah lagi puasa. Ini saudara, 84 tahun umurnya ini si Hana ini. Puasa dia. Jadi jangan bikin alasan saudara. Aduh nggak bisa puasa aku Amang. Pak, kenapa? Saya sudah tua, takut nanti sakit mah. Justru kalau saudara sakit mah, penyakitmu sembuh saat puasa. Hebat ya firman ya. Itu tuh penginjil Sibaran itu. Teman saya sejak pemuda itu. Dulu dia, kurus dia tuh, kerempeng dia tuh dulu. Itu penginjil Sibaran itu. Barangkali nonton malam ini dia. Wah, setiap beberapa 1 jam sekali mesti makan dia. Ngemil. Karena kalau dua ini, waduh sakit sekali dia. Kita nasihati dia waktu udah bertobat. Puasalah Pak Sibaran ini. Gimana aku puasa? Saya kan sakit mah. Tahu nggak hebatnya? Kalau kita melakukan sesuatu, misalnya puasa, berstandar firman, asal firman ya saya bilang, pasti kamu kuat. Dan apalagi mendoakan sakitmu, sembuh itu. Kenapa saya bilang? Karena Roma 1 ayat 16. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kepada setiap orang yang percaya. Jadi, kalau engkau melakukan puasa dengan standar firman, firman itu adalah kekuatan Allah, membuat engkau kuat. Dan firman itu yang menyembuhkanmu. Kata Amsal pasal 4, ayat 20 sampai dengan 22. Jadi jangan dibikin logika, saudara. Kadang-kadang, memang iman itu kadang-kadang logika, tapi dia juga tidak logika. Bayangkan 5 roti 2 ikan. Gimana bisa makan ini 5.000? Kalau matematikanya logika, 5 tambah 2, 7. Bagi 5.000, 0,00000. Tapi bagi Tuhan Yesus kalau orang percaya, 5 roti 2 ikan, dibagi 5.000 orang makan, sisa 12 bakul. Matematika siapa itu saudara? Bingung ya? Itu namanya tidak logika. Ini bicara iman. Ya. Ini tempatnya pertama di mana? Di bait Allah. Yang kedua di mana? Di rumah. Seperti kitab, ini enggak usah, nanti saudara catat supaya jangan terlalu banyak waktunya. 2 Tawarik 20. Yaitu di rumah masing-masing, tidak apa-apa. Ya, satu di bait Allah, kedua di rumah masing-masing. Enggak apa-apa. Lalu yang ketiga di mana? Seperti kitab Yunus. Orang Niniwe, mereka berpuasa di lapangan di gor kira-kira sekarang ini. Penuh mereka di sana beserta dengan raja. Berpakaian berpakaian kain apa itu?
Ya. Seperti misalnya dulu tuh kain goni lah begitu ya. Pakaian goni, karung goni seperti itu. Ya. Karena mereka saudara merendahkan diri. Jadi yang tiga ini tempat berpuasa. Nah berpuasa juga ada jamnya. Ada dua jenis puasa untuk menentukan jam. Yang pertama Imamat 23. Coba kita baca. Imamat 23. Ayat 32. Coba kita baca. 32. Ya. Itu harus menjadi suatu sabat. Hari perhentian penuh bagimu. Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Kamu harus merayakan sabatmu. Saudara, dimulai dari terbenam matahari sampai besok terbenam matahari. Itu puasa yang pertama direncanakan. Yang kedua enggak direncanakan. Puasa itu adalah 2 Tawarik 20. Coba kita baca. Yang kedua adalah tidak direncanakan. Tetapi detik dia mendengarkan sebuah masalah atau persoalan atau penyakit atau apa saja. Detik itu saudara nggak mesti sore dulu. Detik itu misalnya dia dengar persoalan itu jam 7 pagi atau jam 8 atau jam 12 siang. Detik itu dia berpuasa. Coba kita baca. Ayat 1 sampai dengan 3. Sampai dengan 4. 2 Tawarik 20 sampai 32. Ya. Setelah itu Bani Moab dan bagi Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Miunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan pada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, ini detik ketika hari itu mau datang serangan dari orang Moab, orang Amon, maupun sepasukan Meunim untuk menyerang Yehuda. Di sana rajanya bernama Yosafat. Langsung detik itu, mari kita berpuasa. Nah, ini ada 2 jenis tentang puasa. Waktunya. Ya. Saya juga seperti itu. Saya kadang seperti itu, saudara. Contoh. Misalnya saya hanya mimpi saja. Mimpi. Ya, mimpi saja ngomong Yesus nggak bisa. Wah, susah ngomongin saudara. Di sana setan itu sepertinya menekan saya. Lalu kalau orang Batak ngomong, oh itu kamu karena tidurnya, kamu lipat kakinya itu. Karena kamu ngelipat kakinya dilipat itu, lagi tidur. Ada saudara seperti itu ngomong. Padahal kalau dalam kitab Keluaran 20 maupun dalam kitab Ulangan 5, enggak bisa kita ngomong Yesus ini sembarangan. Kalau hidup kita enggak beres. Kata kitab Keluaran 20 itu saudara. Ayat itu berkata, jangan engkau sembarangan menyebut nama Tuhan Allah. Enggak bisa sembarangan saudara. Berarti saya tahu di situ saya enggak beres kalau saya enggak bisa ngomong Yesus, yaitu dengan lurus dalam mimpi. Ya, enggak beres. Disitulah saya bertobat. Detik itu saya puasa. Bertobat saya di situ. Ampuni saya Tuhan. Atau ada kesalahan lain. Maafkan saya Bapa. Begitu saudara. Lihat di sini. Ini tentang waktu. Nah berpuasa itu diisi dengan apa? Berdoa. Baca Alkitab. Memuji Tuhan. Beribadah. Kalau ada 2-3 orang. Perbincangkan firman Tuhan di sana saudara. Wah, luar biasa itu kualitas puasa itu. Jangan puasa saudara seperti orang bilang.
Kita ngabuburit. Tidur aja nggak apa-apa tidur. Tidur itu beribadah. Tidur kok beribadah? Udah tidur aja tuh jemaat. Lagi beribadah itu. Tidur kok beribadah? Ngabuburit katanya. Apa itu? Nyore. Ambil mancing. Jalan-jalan. Aduh. Banyak orang Kristen seperti itu berpuasa, saudara. Kita nggak boleh begitu ya. Isi semua saudara. Bukan nggak boleh tidur. Kan dibilang tidur beribadah. Nanti saya tidur terus dari pagi sampai siang. Gak usah berdoa. Kan saya ada puasa. Beribadah ini. Nggak bisa saudara seperti itu. Ya. Kembali tadi saudara. Lukas 5. Saudara. Berpuasa. Juga harus dipahami. Ya, berpuasa. Berpuasa itu ada tujuannya. Jangan gak ada tujuan, jangan hanya seremonial. Atau, gue berpuasa hari ini. Gue mau puasa dulu. Selasa Legi sama Jumat Kliwon. Puasa. Bukan begitu, saudara. Ada berpuasa, saudaraku. Pengertian dari berpuasa ini. Pertama apa? Coba kita baca dulu, saudara. Kalau berpuasa itu, antara lain. Yesaya 58. Kita baca, saudara. Kita baca. Ayat 6. Ya. Kita baca 32 ayat 6 mulai dan sampai 12:32. Ya. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dengan tidak menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, yang seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apa yang dimaksud saudara di sini? Disinilah saudaraku Tuhan Yesus berpuasa. Tentang apa? Tentang memenangkan jiwa-jiwa. Dia berdoa puasa di Tuhan Yesus di mana? Hari itu di padang gurun. Itu setara sama dengan berada di sebuah lapangan-lapangan. Dia berpuasa di sana. Di padang gurun. 40 hari, 40 malam. Apa yang dipuasakan? Yaitu penyelenggaraan pemberitaan Injil. Supaya nanti kalau dia menginjil, nanti dia bisa membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, dan semuanya. Itu yang didoakan saudara. Makanya saudara kalau memulai pelayanan, penginjilan, kalau menginjil, berpuasa saudara. Berpuasa, apalagi memenangkan anggota keluarga.
Ya, siapa keluarga kita yang belum bertobat? Doa puasakan mereka, saudara. Berpuasa untuk mereka. Ya. Karena apa? Mereka itu sedang dibelenggu, diikat oleh kuk. Mereka itu sedang tertawan. Mereka itu, saudara, sedang diperbudak dosa. Ya. Perlu berpuasa. Tuhan Yesus 40 hari 40 malam berpuasa. Maka jangan heran waktu bayangkan dulu hasil doa puasanya. Luar biasa. Bahkan Alkitab kan berkata kalau dalam kitab Matius 16 ya. Di sana murid-murid Yesus nggak bisa menyembuhkan orang yang sakit ayan. Kita pernah mendoakan 2 orang sakit ayan. Satu dulu di Natar, yang kedua di sini. Dan kita bersyukur Tuhan bekerja menolong mereka. Karena kita belajar berpuasa. Tapi bukan karena puasanya itu yang paling utama ya. Tapi kita terdorong karena firman Allah mendorong kita berpuasa. Tapi kalau misalnya dari diri kita sendiri, nanti kita bangga dewe, bisa sombong, wih gue puasa, berapa hari puasa? 7 hari 7 malam. Tapi dia puasa itu bukan karena pengertian yang benar. Tapi di hatinya didorong memang berpuasa untuk pelayanan. Wah baru, dia pasti rendah hati tuh. Tapi saudara kadang-kadang makanya kan bisa saja berpuasa seperti ayat ini. Kami sudah puasa, kok nggak terjadi apa-apa? Karena puasanya saudara bukan tujuan yang benar, motivasinya salah. Bisa saja puasa supaya orang tahu gue puasa. Berapa lu puasa? 5 hari 5 malam. Wih, hebat kau ya. Wih, ya gue hebat. Bukan, saudara. Motivasi dari sikap hati kita harus betul-betul pas, benar. Ingin menyenangkan hati Tuhan. Didorong dari dalam. Karena memang Filipi 2 ayat 13 berkata, Allah lah yang mengerjakan kemauan itu di dalam diri kita, mengerjakan semuanya. Sama seperti kita ibadah ini. Bukan mau kita datang beribadah ini. Tapi apa? Allah yang mengerjakan kemauan beribadah datang ke sini. Makanya kita datang. Itu namanya kalau kita datang dengan kerelaan, ketulusan, sukacita. Ya, tanpa paksaan, tanpa didorong-dorong, enggak ditarik-tarik. Nah, itu baru nanti saudara kualitas ibadahnya itu mesti emas itu saudara. Emas. Tapi ibadahnya di gereja juga sungguh-sungguh ya. Jangan udah sampai di gereja, tapi nggak sungguh-sungguh ibadah. Kualitasmu kayu. Rumput kering jerami. Jangan nanti saudara kecewa atau di surga. Mana rumahnya? Kok rumahnya seperti ini? Nggak ada kualitas. Kalau diuji dengan api, terbakar galo itu. Kalau emas tidak. Dibakar emas itu, tetap emas dia. Teruji saudara. Ini namanya puasa. Yang pertama ini. Tujuan penyelenggaraan pemberitaan Injil. Ya. Karena kadang-kadang kita jangan berpikir. Kita berpikir barangkali menginjil apa? Mau memenangkan jiwa itu, dengan kita pintar berargumen. Ya. Atau kita mempunyai daya tarik yang, kayaknya kumisnya boleh juga tuh. Dasinya apa lagi? Jasnya. Ngomongnya bagus dia. Pintar kita berargumen atau kita punya daya tarik. Kalau Tuhan tidak bekerja dari kita berdoa puasa, saudara. Nggak ada arti apa-apa itu. Angin lalu itu. Iya. Bukan karena hebatnya kita atau pintar ngomong kita, saudara, memenangkan jiwa. Tidak. Nggak ada hubungannya itu. Karena saya punya gelar. Ya, misalnya saya STH, sampai saya profesor doktor. Nggak ada hubungannya memenangkan jiwa itu. Orang Farisi profesor doktor itu. Tapi orang nggak suka beribadah bersama mereka. Tapi Petrus, saudara, sekali khotbah, nggak ada dia sekolah dia itu.
Tapi sekali khotbah 3.000 bertobat jiwa. Waduh, saudara. Kenapa, saudara? Mereka itu rajin berdoa, rajin berpuasa. Iya. Karena didorong Tuhan dari firman Tuhan yang dia dengar. Bukan mau dia berpuasa. Maunya Tuhan yang bekerja dalam dirinya. Baru pas, saudara. Ya. Nggak ada hubungannya karena daya tarik kita, pintar kita berargumen, orang bertobat, atau karena kita punya gelar sederetan luar biasa. Nggak ada hubungannya itu sama sekali, saudara. Tapi datanglah dengan motivasi yang benar, berdoa, berpuasa. Wih, puasa, doa, puasa itu jangan main-main, saudara. Sangat berkuasa berdoa puasa itu. Sangat berkuasa. Ya. Nah ini saudaraku yang pertama dulu. Yang kedua apa? Coba kita baca kitab Yunus. Tujuan berpuasa apa, saudara? Yunus. Kitab Yunus. Coba kita baca. Ayat 1 mulai. Yunus 3, ayat 1 mulai. Kita baca. Ayat 1 sampai 5. Baru nanti ayat yang terakhir. 3, 2. Ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Kita baca ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan antara mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, apa jenis puasa yang kedua ini? Tujuannya menyatakan pertobatan. Saudara, kadang kita berdosa ya. Bertobat dengan berpuasa. Ya, ada seperti itu. Ini orang Niniwe 3 hari 3 malam ini. Tuhan mau lihat kesungguhan dia bertobat. Dia tunjukkan, tidak hanya di mulut. Oh, saya bertobat. Ampuni saya. Tunjukkan, saudara. Dengan doa puasa. Misalnya kita berdosa seperti orang Niniwe. Ini musuh bebuyutan orang Israel ini. Ini orang Asyur ini. Kalau sekarang namanya Syria. Assyria ini. Musuh kalau perjanjian lama. Musuh bebuyutan. Dulu. Lalu orang Asyur ini. Orang Niniwe. Waktu datang Yunus. Yunus ini pun gak rela hati nih. Waktu khotbah di sana. Sambil lari-lari dia. Kota ini akan ditunggang balikan 40 hari lagi kalau kalian tidak bertobat. Kalau Yunus mengharapkan nggak bertobat mereka. Karena luar biasa memang kejahatan orang Niniwe itu dulu sama mereka. Tapi orang Israel nggak sadar. Justru orang Niniwe menjadi alat murka Tuhan untuk membalaskan dosa-dosa mereka, kejahatan mereka. Karena menyakiti hati Tuhan. Tapi ini Yunus nggak terima. Tapi disadarkan Tuhan pada hari itu. Untung disadarkan dia. Sadar. Lalu orang Niniwe berpuasa. 3 hari 3 malam. Menyatakan pertobatan. Akhirnya apa? Tadinya udah diancam mereka. Nggak jadi, saudara. Sering, saudara. Kita itu mendapat misalnya mimpi ya. Atau pernyataan dari gereja, dari hamba Tuhan. Atau dari Roh Kudus yang memberi karunia. Kamu punya dosa seperti dulu ada saudaraku, teman kita seperti itu. Dia ini misalnya dia ada dosa, lalu dia mimpi, kan? Mimpi dia ditegur Tuhan. Kalau dia nggak bertobat sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan malapetaka. Akhirnya dia doa puasa 3 hari 3 malam. Nggak jadi, yaitu malapetaka itu kepada dia. Sama seperti ini. Tuhan kan bisa datang lewat hamba Tuhan yang berkhotbah, seperti Yunus. Tuhan bisa datang lewat mimpi. Lewat penglihatan, saudara. Ya.
Kadang-kadang kita mimpi pun sudah nggak beres, kita ngomong Yesus, nggak bertobat. Jojong aja, barangkali bunga tidur. Mimpi, memang mimpi itu kan ada 3 ya, paling tidak. Mimpi dari Tuhan, mimpi dari dunia yang dikendalikan si iblis. Yang ketiga, bunga tidur, pengkhotbah 5. Karena banyaknya aktivitas atau ngomong-ngomong terbawa-bawa lah dalam puasa. Ada seperti itu. Apa dalam mimpi. Misalnya hari ini lagi makan enak. Dia mimpi makan enak. Ada seperti itu saudara. Jadi kalau kita misalnya mimpi nggak beres ngomong Yesus, segera bertobat saudara. Iya, segera bertobat. Jangan biar nggak apa-apa biasa saja. Kalau buat saya saudara, seperti dalam kitab Ayub 33 ayat 14-15. Allah itu berfirman dengan 1-2 cara. Ada dia lewat mimpi, ada yang kedua lewat penglihatan. Tapi orang sering tidak memperhatikan mimpinya. Ya kalau mimpi-mimpi atau mimpi bunga tidur ya nggak apa-apa, biasa saja. Kalau mimpi dari setan, mimpi dari dunia ini ada setan bekerja. Misalnya mimpinya apa? Gua kasih lo nomor togel ya. Kadang-kadang ada yang mimpi, dia pergi ke kuburan. Tidur di sana dia. Mbah, saya minta nomor togel. Lalu mimpi dia. Oke, cucungku, ku kasihlah kau nomor togel. Pasang nanti ya. Udah itu mimpi dia. Pas dapatin nomor sih. Wah dapat dia. Dapat. Ada seperti itu saudara. Itu dari kuasa kegelapan. Kalau mimpi dari Tuhan itu pasti sesuai dengan firman. Makanya hubungkan dengan firman. Makanya kalau ada orang mimpi, saya hubungkan dengan firman itu. Oh mimpimu begini. Kalau airmu, saya ambang tadi, air sumur, saya ada sumur saya lihat. Sumurnya itu udah kosong. Waduh, gawat kau ini. Bahaya, sumurmu kosong. Kau nggak ada pengurapan, tidak kate minyak. Saya baru-baru ini ada pernyataan seperti itu, saya langsung telepon, saya tegur dia. Saya punya penglihatan, apa pernyataan tentangmu? Apa itu Pak? Wah, sumurmu kosong. Hati-hati kau. Bertobat sungguh-sungguh. Nggak ada minyakmu. Lalu yang kedua, airnya keruh. Kenapa keruh? Nggak bening, biasanya kan bening. Nah, ini kalau biasanya keruh, setidaknya ada 2 pengertiannya. Kalau keruh dia orangnya khawatir. Kalau dia mengajar atau sesuatu, itu nggak bersih pengajarannya. Harusnya alir itu mengalir ya, luar biasa tuh. Bening, kalau dalam penglihatan, ada air di sini mengalir saudara. Seperti Yeskiel pasal 47. Ya. Itu saudara puasa. Diperhatikan. Ini jenis tadi karena menyatakan pertobatan. Saudara perlu bertobat. Kalau mimpi kita nggak beres. Apalagi nggak bisa ngelawan setan dalam mimpi. Wah, gimana kalau dalam dunia nyata betul? Pas mengusir setan di parsulapak, saudara. Repot kita. Iya, takut kita. Nggak beres ini. Tempo hari seperti itu. Seorang pelayan, dia mendoakan yang kerasukan setan. Datang setan, siapa kamu? Persis seperti dalam Kisah Rasul. Siapa kamu? Siapa kamu? Yesus saya kenal. Paulus saya tahu. Kamu siapa? Dibantingnya si pelayan ini. Muntah darah dia. Diperkedel. Karena nggak ada minyak dalam diri dia. Gelap. Ini jenis yang kedua, saudara. Tadi untuk memenangkan jiwa penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua menyatakan pertobatan. Yang ketiga apa? Seperti Esther, saudara. Kitab Esther. Ada sebuah permintaan. Coba kita baca tuh. Esther udah tahu ya, kitab Esther. Ada sebuah permintaan. Esther pasal 4. Ayat 15, ayat 14 mulai.
sampai 16, 14 sampai 16, 32 iya. Ester 4 ayat 14 sampai 16, 32 iya. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekhai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku beserta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, ini jenis karena ada mereka mengalami persoalan. Persoalan. Ya, persoalan itu nggak mudah. Orang Israel mau dibunuh. Atas nama raja yang ditandatangani Haman. Waduh. Datang Mordekhai. Dia punya keponakan yang sudah jadi ratu. Pergi dulu. Disampaikanlah pesan. Tolong dulu, bilang dulu sama raja. Supaya diubahlah undang-undang itu. Raja nggak tahu kalau undang-undang dibuat oleh Haman. Isinya membunuh orang Israel. Tolonglah kau datang. Gimana saya bisa datang, paman? Udah sebulan ini raja nggak pernah memanggil saya. Hanya ada hukum di sana cuma 1. Apa namanya? Ada 2. Kalau nanti diulurkan tongkatnya begini, saya baru bisa masuk. Kalau nggak diulurkan tongkat, saya bisa mati. Tapi datang Mordekhai. Kalaupun kau tidak mau menolong, kau kira, wah ini saya ingat firman ini kalau saudara saya minta pertolongan sama orang lain. Iya. Misalnya kita nggak ditolong. Ya. Kalau kita nggak ditolong. Saudara, ayat ini berkata, sekalipun, lihat ya, sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri, artinya nggak mau menolong. Bagi Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Di sini saudara saya membuat saya tenang kalau menjalani sebuah persoalan dalam pelayanan. Iya, misalnya semua berdiam diri, tidak ada yang menolong, sendirian kita. Tidak masalah. Kalaupun kau tidak menolong, nggak masalah buat saya. Karena bagi orang Yahudi, orang Israel rohani, akan timbul pertolongan dari pihak manapun Tuhan bekerja buka jalan. Saya begitu saudara. Kalau udah kenal Tuhan seperti itu. Misalnya si A, si B nggak menolong, kita minta tolong, nggak masalah. Nggak masalah. Saya seperti itu saudara. Setelah saya tahu firman, wih, untung saya punya firman. Kalau enggak, saya bisa saudaraku putus asa dalam pelayanan itu serang saja. Putus asa saya. Tapi saya berpikir, Tuhan pasti bisa buka jalan kok. Kalaupun semua berdiam. Tidak masalah. Makanya saya saudara sering berlutut saya di kaki Tuhan. Karena saya tahu kuasa doa puasa itu lebih luar biasa. Daripada harta sebanyak apapun di muka bumi ini. Yang mencoba sepertinya mampu menolong kita. Tidak. Doa puasa itu lebih berkuasa saudara. Mampu menolong. Saya teringat anak saya yang sakit dulu ini. Jatuh dia nih dari meja. Waktu umur 2 tahun. Batok kepalanya ini penyok. Jemaat ngomong karena ada perawat. Ini 25 juta kata dia. Kalau mau disedot. Supaya kembali batok kepalanya. Ada jaminan gak saya bilang? Betul-betul sembuh. Enggak Pak, nanti dia akan bisa catat seumur hidup. Wah! Mengerikan kali nih. Kami nggak ada uang. Lalu kami hanya doa puasa bersama dengan istri saya. Kami doa puasa dengan tekun mendoakan dia. Oleskan minyak doa terus dia. Hari ke-10. Batok kepalanya itu kembali seperti sedia kala. Lihat saudara, luar biasanya Tuhan Yesus. Ya. Itu yang membuat kita saudaraku, karena kita tahu firman. Firman itu adalah jalan keluar buat kita. Dari semua persoalan. Seperti ayat ini, lihat. Tetapi waktu Mordekhai ngomong seperti itu, sadarlah Ester. Kalau gitu, oke lah.
saya akan mendatangi raja. Tapi doakan dulu saya. Saya juga mau puasa. Doakan saya. Saudara berpuasa itu bisa mendoakan orang lain. Berpuasa. Apa yang terjadi di sini saudara? Mestinya dia berani mati dia. Kalau terpaksa aku mati nggak apa-apa lah. Wah inilah Alkitab berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya kembali. Sama seperti 3 orang yang berteman itu, Sadrak, Mesak, Abednego, dibawa ke perapian dia. Ya nyawanya pertaruhannya, tapi mereka menyerahkan nyawanya, dia memperolehnya kembali. Kalau di sorga juga nanti seperti itu, kita mendapatkan kembali apa yang sudah kita pertaruhkan. Iya. Lalu saudara puasa mereka. Nah kalau ada persoalanmu saudara, tidak ada lagi jalan keluar. Puasalah saudara. Puasa. Iya, jangan nggak puasa saudara. Kalau di Metro dulu namanya jemaat sederhana. Awalnya itu. Tapi saya ajari mereka saudara menjadi pelaku firman, beriman. Kalau sedikit aja demam, ada sakit, mereka puasa. Nggak dikit-dikit seperti Raja Asa. 2 Tawarik 16. Raja Asa karena dia raja, orang kaya, nggak ada yang kurang. Sedikit sakit, yang dipikirin dokter, tabib. Nggak salah saudara ke dokter, siapa bilang. Tapi maksud kita itu, coba dulu datang sama Tuhan dengan berdoa puasa. Kalau Tuhan menyuruh kau berangkat ke dokter, nggak apa-apa. Kita bersyukur ada dokter sekarang, ilmu pengetahuannya luar biasa dari Tuhan. Tidak masalah. Iya. Tapi Raja Asa enggak. Bukannya cari Tuhan dulu dia. Langsung cari obat. Obat ini, obat itu. Akhirnya apa? Keadaannya makin parah. Akhirnya dia meninggal, saudara. Enggak mau dia cari Tuhan. Enggak mau dia beribadah. Enggak mau dia puasa. Padahal kalau dia puasa, wah luar biasa, saudara. Kan begitu. Ya. Ini permintaan, saudara, dalam doa. Ya, ada permintaan. Tidak masalah. Apa permintaanmu saudara? Coba berdoa puasa. Tidak masalah. Kalau yang tadi yang awal itu Imam 23 apa? Ayat 32. Dia doa puasa untuk apa itu? Bisa ucapan syukur. Iya, mengucap syukur. Saya kalau misalnya ulang tahun ya, saya berdoa puasa untuk ulang tahun saya. Dari sore sampai besoknya, sore malam, baru buka. Iya. Kalau zaman sekarang tidak. Iya, ulang tahun, kayak dulu. Lempar telur, pakai sagon, terigu, lempar sana, lempar sini. Iya. Saudara tahu Herodes ulang tahun? Ada korban jiwa. Kepala Yohanes Baptis harus jadi hadiah dari raja kepada Herodias. Karena anaknya sangat menarik hatinya si Herodes. Kalau ulang tahun dengan cara-cara dunia akan ada korban, saudara. Ada korban. Coba belajar dulu kalau lagi saudaraku kita puasa mengucap syukurlah seperti tadi. Dia merayakan Sabat dengan doa puasa. Bersyukur kepada Tuhan. Begitu saudara. Ya. Begitu saudara kita ini. Apalagi saudara misalnya apa puasa? Ada sebuah keinginan. Seperti kitab Esra. Berangkat mereka mau pulang kampung kira-kira gitu. Mudik dari Babylon ke Yerusalem. Ada keinginan. Kalau tadi karena ada persoalan. Ini ada keinginan. Coba kita cari dulu. Kitab Esra ya. Esra. Bukan ya. Kitab Esra. Coba dicari dulu Esra. Yang mereka pulang, mereka berpuasa. Esra ya. Esra berapa saudara? Ada yang dapat tidak? Esra 8 ya. Esra 8. Coba kita baca. Ayat 21
sampai 23. 32, iya. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku mau meminta tentara, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Ya saudara. Ini ada permohonan. Ini bukan karena dosa tadi ya. Atau karena tadi seperti ada persoalan. Ini ada permohonan. Nggak apa-apa saudara berpuasa seperti itu. Apa permohonanmu? Barangkali, wah saya ingin Tuhan mau punya pekerjaan lah. Saya ingin pekerjaan saya Tuhan berkatilah. Saya ingin Engkau siapkanlah rumah. Saya ingin anak saya Tuhan Engkau buat dia lulus. Nanti Bapak dalam sekolahnya. Saya ingin begini. Enggak masalah saudara. Ada permohonan. Kalau tadi mengucap syukur. Ya. Berpuasa mengucap syukur. Ulang tahun misalnya. Atau karena dia lulus ya. Lulus dia. Karena lulus dia dari misalnya diterima kerja. Langsung dia berpuasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau ini ada permohonan. Ada permohonan. Ya. Nggak masalah saudara. Apa yang terjadi? Kan hari itu dia malu. Minta pengawal raja. Karena memang di jalan rawan. Ya. Ada jalan yang mereka lalui rawan. Tapi mereka berpuasa. Minta tolong Tuhan. Ada permohonan mereka supaya sampai kembali ke Yerusalem. Wah, saat mereka puasa, lalu mereka melakukan perjalanan. Mereka saudaraku disertai Tuhan, dilindungi. Tuhan mengabulkannya saudara. Itu namanya saudaraku berpuasa. Ada berpuasa juga saudara misalnya. Untuk apa? Seperti dalam kitab Kisah Rasul ya. Untuk memilih hamba-hamba Tuhan. Ada seperti itu kan, itu sama dengan permohonan ya. Kalau dalam kitab, satu lagi firman. Maksud saya firman ini dalam kitab Kisah Para Rasul. Dalam kitab Kisah Rasul pasal berapa itu saudara? Pasal coba kita baca saudara. 12 ya, 13 ya. 13, coba kita baca. Ayat 1 sampai 3, 32 ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger dan Lukius, orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saudara, memulai hari itu pelayanan, siapa yang mau berangkat ini? Mau berangkat penginjilan, siapa ini mau berangkat ini? Puasa mereka saudara, disuruh Tuhanlah 2 orang. Yaitu Barnabas dan Saulus saudara. Diganti Saulus namanya menjadi Paulus. Begitu namanya saudara berpuasa. Saudara, kembali tadi Lukas 5. Ayat ini berkata, murid-murid orang Farisi sering berpuasa. Dan juga murid Yohanes. Kok muridmu gak pernah puasa? Tapi murid-muridmu makan, minum. Jawab Yesus kepada mereka. Ayat 34 itu, Lukas 5. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Apa artinya saudara? Di sini harus kita paham. Mempelai itu, kata mempelai, ini konotasinya sedang berpesta. Sedang pengantenan, berpesta. Contoh sedang berpesta. Masa berpuasa? Kan gitu ya. Orang ada mempelai di situ. Menyiapkan semua. Pihak mempelai mempersiapkan makan minum.
Ya, mempersiapkan makan minum. Mempelai itu kan begitu. Tuhan Yesus hari itu, apa kebutuhan para murid? Nggak usah puasa. Orang ada di hadapan dia kok. Ada Yesus di sampingnya, langsung minta saja. Nggak usah puasa. Masa di situ misalnya begini. Lagi ada pesta, kan namanya mempelai. Gua mau puasa lah, nggak usah lah gua ini. Padahal si mempelai mempersiapkan pesta. Apa saja diminta dimakan, oke. Ada di situ, ngapain berpuasa? Itu maksudnya saudara. Mereka nggak perlu berdoa puasa karena ada Yesus di depan mereka. Ya setiap waktu bisa memberikan apa saja. Ngapain berpuasa? Itu maksudnya ayat ini. Mereka nggak mungkin puasa karena ada mempelai di tengah-tengah mereka. Itu saya. Ya siap memberikan apa saja. Tapi kalau mempelai itu sudah diambil, artinya berangkat ke sorga. Seperti sekarang udah berangkat ke sorga Yesus. Baru kita berpuasa. Itu arti dari ayat ini, saudara. Itulah sebabnya kita sekarang berpuasa, saudara. Berpuasa kita. Jangan salah pengertian. Ya. Oh, nggak usah puasa, siapa bilang? Sampai saat ini kita, kisah para rasul tadi. Yes, udah selesai, udah berangkat Yesus ke sorga itu. Mereka pasti puasa tuh. Apalagi tulisannya Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 11, 1 Korintus 4. Aku acap kali berpuasa. Kalau Paulus berpuasa, saya dengar beritanya dari para hamba Tuhan. Dia memang karena nggak ada makan minum. Misalnya hari ini, belum ada makan minum. Dia puasa. Nggak apa-apa lah. Memang lagi nggak ada makan minum. Nah sorenya atau besoknya, baru nanti datang pertolongan. Atau datang, misalnya membantu dia. Memberikan apa yang mesti dia makan dan minum. Saudara seperti itu. Maka saudara, seperti firman Tuhan dia berkata, mari kita saudara berpuasa. Apalagi untuk pelayanan ini. Ya, pelayanan ini. Urapanmu, jangan sampai kosong minyakmu saudara. Sumurmu nggak ada air. Iya, nggak ada air. Kok sumur kosong? Saya disampaikan Tuhan seperti itu. Saya telepon dia. Saya ada pernyataan Tuhan yang sama aku, saya bilang. Apalagi pengurapan ini, jangan main-main tetap pengurapan. Nah, waktu berpuasa ini salah satu namanya apa? Bayar harga. Matius 25 berkata, ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh, nggak berani bayar harga. Berpuasa itu salah satu bayar harga untuk bertambah minyak di buli-buli kita. Roh kita kan pelita Tuhan, mesti menyala terus pelita ini. Kalau nggak ada minyaknya bagaimana menyala? Nggak menyala. Gadis bodoh itu nggak menyala, akhirnya redup dia. Lama-lama mati. Makanya sering dalam penglihatan, kok pelitanya redup. Lama-lama bisa mati. Mati rohani. Iya. Tapi kalau kita bayar harga seperti 5 gadis bijaksana, pergilah kau ke penjual minyak di sana. Belilah minyak di sana. Kata beli apa? Bayar harga. Kata di sana apa? Ada sebuah perjuangan. Ada perjuangan, saudara. Salah satunya dengan berpuasa. Berjuang berpuasa. Tuhan sudah taruh dalam hati kita kemauan itu. Lakukan saja. Saya percaya saudara akan melimpah urapan kita. Urapan kita melimpah. Minyak kita melimpah. Supaya nanti saudara kalau orang sedang buta rohani. Udah tertutup rapat. Ketika ada minyak dari kita. Kena di matanya, mata rohaninya. Dilumas matanya. Kata Wahyu pasal 3. Dia bisa melihat. Kalau lagi tertutup rapat, karatan. Makanya oli, kalau oli. Kalau ada baut, dikasih oli. Gampang itu keluar itu. Diputar itu. Sehingga saudaraku terbuka. Iya, sambungannya terbuka. Sama dengan mata tertutup, mesti dilumas dengan minyak. Minyak urapan. Nah kalau kita khotbah nggak ada minyaknya, bagaimana saudara? Nggak terjamah orang itu, nggak terbuka mata rohaninya. Bukan karena pintar ngomong, atau pintar kita berargumen. Atau saudaraku ada daya tarik kita berkata-kata. Atau karena sederetan gelar. Nggak ada hubungannya saudara. Tapi minyak urapan itu penting.
Dari mana itu? Karena bayar harga. Dari berdoa puasa. Sebab itu saudara, firman ini berkata, mempelai sudah berangkat ke sorga. Kita anak-anak Tuhan harus mau berpuasa. Terutama saudara, bagaimana penyelenggaraan pemberitaan Injil ini. Untuk bisa memenangkan sebanyak mungkin jiwa. Datang kepada Tuhan untuk digembalakan. Di gerejanya di tempat ini. Di Sungai Lilin, di Batu Raja, di Pendopo. Dan di mana saja Tuhan sebentar lagi buka ladang pelayanan. Itu karena saudaraku kita mau menuruti kemauan Tuhan dalam diri kita. Yaitu kemauan berpuasa itu. Haleluya. Amin. Kita semua berlutut. Kita pujian. Yaitu kita pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah peduli. Kita ulangi saudara puja ini. Banyak perkara yang tak dapat mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan, yang ku
simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi, sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli, tanpa kita katakan kita Allah mengerti, mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli, mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah sekali lagi Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah peduli. Terpujilah namamu Tuhan Allah Bapa di surga, Allah kami yang begitu dahsyat dan luar biasa perkasa namamu Tuhan, yang kami sembah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala perbuatan kemurahan-Mu yang telah bekerja memberkati menolong kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur juga pada malam hari ini untuk firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Tuliskan tebal-tebal dalam loh hati kami. Buatlah kami menjadi pelaku firman Tuhan, bukan menjadi pendengar saja. Rekama prano ledagama goratos teren, mede frenta me pran lo di gumagularo rogo erete sekem, mede frenta more dagama gularo rogo erete seranta sangka. Tuhan, tolong yakinkan kami semua dengan firman-Mu, apalagi tentang doa puasa ini Bapa, supaya umat-Mu kembali mau beribadah berpuasa Tuhan, baik di rumah masing-masing. Kalau sementara sekarang masih di rumah masing-masing Tuhan, supaya tetaplah Tuhan bekerja membuat kami sungguh-sungguh di dalam Bapa Surgawi berdoa puasa. Nyatakan kemuliaan nama Tuhan. No sekima prado ledagama goralo rogo erete sekem. Mari berkati semua umat percayamu. Tolong Tuhan, berkati semua umat yang sudah beribadah ini, supaya semua kami buat menjadi pelaku firman, bukan menjadi pendengar saja. Tuhan Yesus, mari Tuhan Yesus timbulkan dalam hati semua umat-Mu kemauan berpuasa, mulai muncul dan semakin kuat. Dan juga Tuhan Yesus bekerja dan kami lakukan, munculkan di hati kami kemauan berdoa makin kuat, kemauan baca Alkitab makin, kemauan beribadah juga semakin kuat. Untuk datang beribadah menyembah Tuhan di sini maupun sungai di Batu Raja Pendopo, berkati semua. Tuhan tolong Bapa Surga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, agar Engkau juga berkarya luar biasa, menyatakan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga Bapa berkati semua umat Tuhan, yaitu usaha pekerjaan kami, buatlah mengalami peningkatan, terobosan, promosi, kemajuan luar biasa. Jauhkan dari kekurangan, kebangkrutan, kemiskinan, kerugian-kerugian, bahkan dari PHK. Jangan dari dimutasi keluar daerah. Berikan pekerjaan, belum ada pekerjaan, kepada kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi, serta yang sudah lulus sekolah dan yang kalau sekolah.
Di kota Palembang saja, di Palembang, Sungai-Sungai, Batu Raja, pendopo dan di pendopo. Nyatakan kemuliaan nama Tuhan. Engkau bekerja memberkati, pekerjaan menetap, penghasilan memadai, pekerjaan yang tidak bertentangan dengan firman dan tidak berhalangan beribadah. Berkati Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari semua penyakit apapun, baik dari penyakit virus, corona, kanker, tumor, diabetes, jantung, paru-paru, empedu, tiroid, mah, lever, hipertensi, prostat, hepatitis ginjal, batu ginjal, gagal ginjal, gangguan ginjal, gangguan saluran kencing, osteoporosis, TBC, DBD, tipes, otos, bontom, miom, kista, batuk-batuk, gatal-gatal, sesak napas, flu, demam pilek, sakit kepala, migran, vertigo, asma, asam urat, tambahan air, radang otak, radang tenggorokan, paru-paru, usus, hernia, leukemia, malaria, hidrosefalos, senos, meningitis, bahkan penyakit darah tinggi, sariawan pas dalam, stroke, jauhkan semua penyakit apa dari tubuh kami. Tapi bungkus kami dengan darah-Mu senantiasa. Berkati anak sekolah, TK, SMP, SMA, kuliah, buat semuanya bagi terus pintar, bijaksana, takut tangan Tuhan. Naik kelas, lolos dengan dia terbaik oleh kuasa Tuhan yang menolong. Dan Engkau juga Bapak memberikan keturunan. Yang belum ada keturunan Bapak, tolong Tuhan disampuni dosa mereka. Bahkan kami berdoa Bapak Surgawi, berikan juga Tuhan Bapak Surgawi jodoh sesama anak Tuhan saja. Kirim para pemuda ke sini, pemuda-pemuda ke sini, Sungai Batu Raja Pendopo, supaya ada yaitu jodoh mereka masing-masing. Mereka sudah sekarang punya hubungan. Buat Bapak Surga segera mereka menikah. Jangan Bapak Surga berlama-lama. Nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan sudah bekerja luar biasa. Haleluya, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saudara, kita masih berdoa, mendoakan minyak yang sudah dibawa oleh anak Tuhan, supaya Tuhan mencurahkan kuasa bilur-bilurnya, kuasa darahnya, kuasa firmannya, urapannya, kealahannya, kepenuhannya, dialirkan Tuhan kepada minyak ini, sehingga kalau dipergunakan baik dengan diminum, dipercikkan, dioleskan, disiramkan, diurapi, dan juga dipercikkan, di dalam nama Yesus terjadi mujizat Tuhan, terjadi tanda-tanda heran, terjadi kesembuhan. Kita doakan juga dari permohonan Ibu Linda supaya Tuhan memberkati, yaitu pekerjaannya, disiapkan pekerjaan yang terbaik, diberkati Tuhan. Sehat juga kita doakan, yaitu di sini ada permohonan doa dari secara online ini dari Ibu Oktavia Huta Barat, memohon dukungan doa supaya suaminya bernama yaitu Bapak Devlin Tumanggor yang sekarang di Pak Barat sedang bekerja agar Tuhan memelihara imannya dan ditutup bungkus dengan darahnya. Kita doakan saudara juga, kita doakan siapapun yang mungkin yang mengalami sakit lewat online dan kita semua supaya Tuhan menyatakan kesembuhan. Dan tidak salah saudara, misalnya ada mungkin yang sedang menonton ini yang penyakit virus corona. Jangan takut, doa puasa saja. Lalu nanti saudara mungkin berkata, wah bagaimana nanti vitamin puasamu itu jadi vitamin menyembuhkanmu. Percaya saja. Karena tempo hari ada yang sakit seperti itu. Kita suruh dia secara pas video call. Tolong ya, doa puasa ya. Paling tidak 2 hari 2 malam. Tolong ya. Dia puasa dia, sembuh dia. Sembuh dia waktu dia puasa. Luar biasa Tuhan Yesus ini. Jangan takut saudara. Doa puasa itu jadi kesembuhan, itu sehat. Karena dalam kitab Amsal 4 ayat 20-2. Firman itu menyembuhkan. Berpuasa itu firman. Jangan takut saudara. Baik. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Ada kuasa dalam darah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Kita katakan kita 2 kali lagi, ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak
kami merendahkan diri di kaki salib Tuhan, membawa permohonan doa kami kepada Bapa. Di sini ada minyak yang dibawa oleh anak-anak Tuhan. Kami serahkan terlebih dahulu minyak ini ke tangan-Mu Tuhan. Marilah tumpangkan tangan-Mu, jamahlah minyak ini. Alirkanlah kuasa belor-belor-Mu yang menyembuhkan semua penyakit. Bekerja di dalam minyak ini Tuhan. Alirkan kuasa darah-Mu, alirkan kuasa firman-Mu, alirkan urapan-Mu, alirkan yaitu kealahan-Mu, kepenuhan-Mu. Tolong Tuhan Yesus, nyatakan kuasa darah-Mu bekerja luar biasa kepada minyak ini, sehingga kalau dipergunakan di dalam nama Yesus, baik diminum, dipercikkan, dioleskan, disiramkan, diurapi, bahkan diminum dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah kesembuhan, terjadi mujizat Tuhan, terjadi tanda-tanda heran yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadikan minyak ini menjadi minyak urapan, minyak doa. Terima kasih Tuhan. Demikian kami berdoa untuk Ibu Linda. Bapak, sesuai dengan permohonannya tadi lewat WA, berkatilah Ibu Linda. Mari berkati pekerjaan, berkati, siapkan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang menetap, penghasilan memadai, pekerjaan tidak bertentangan dengan firman dan tidak berhalangan beribadah. Berkati pakai siapapun di sini yang belum ada pekerjaan, berikan pekerjaan semua. Juga yang beribadah secara online, yang mengikuti live streaming ini Tuhan, Engkau berikan kepada mereka pekerjaan yang tidak bertentangan firman dan tidak berhalangan beribadah. Pekerjaan menetap, penghasilan memadai, pekerjaan tidak bertentangan firman, tidak berhalangan beribadah. Berkati semua dengan kelimpahan-Mu. Dan juga siapapun Tuhan yang mengalami sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Apapun penyakit mereka, sembuhlah sekarang di dalam nama Yesus. Juga di sini Bapak kami berdoa untuk yaitu Ibu Oktavia Huta Barat, di mana suaminya yaitu Bapak, yaitu di sini bapaknya si Deplin Tumanggor yang sekarang berada di Pak Barat sedang bekerja. Tuhan, kami serahkan bapaknya Deplin ke dalam tangan kuasa pemeliharaan penggembalaan-Mu. Jagai dari sana, berkati dia. Buatlah imannya tetap kokoh berdiri dalam iman, pelihara imannya. Dan tutup bungkus dia dengan darah Yesus, jauhkan dari segala masuk-masuk jahat apapun. Berkati Bapak, buat mereka tetap komunikasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, pelihara mereka semua. Terima kasih Tuhan. Demikian kita doakan juga, kita besok mau berangkat ke ke pendopo supaya Tuhan bekerja di sana, di rumahnya Bapak, yaitu Bapaknya Ripan. Kami berdoa Bapak surga, besok kami akan berangkat sekitar jam 3. Akan berangkat Tuhan Bapak surga ke pendopo. Tuhan, berangkatkan kami para pelayan-Mu yang sederhana ini, dan orang-orang percaya-Mu yang memiliki kerelaan ikut berangkat. Mari berangkatkan kami dengan otoritas-Mu, dengan perlengkapan senjata kuasa Allah, dengan hikmat, pengertian, pengetahuan, kepada kebijaksanaan-Mu, pengurapan-Mu melimpah. Berangkatkan kami dengan otoritas-Mu, dengan karunia-karunia Roh-Mu, dengan perlengkapan senjata kuasa Allah, dan pertemukan kami dengan keluarga itu, yaitu Bapak Ripan sekeluarga, dan keluarga besarnya di sana kalau memungkinkan. Kami boleh di sana Bapak menyampaikan firman-Mu. Beracaralah Engkau di sana menyampaikan firman Tuhan. Buatlah mereka mau terima firman Tuhan, memiliki iman. Dan kami akan mendoakan rumahnya, supaya rumahnya itu setiap bentuk kegelapan supaya keluar dari rumahnya. Dan si anaknya juga bernama Ripan. Besok nyatakan kesembuhan Bapak secara total. Nyatakan kemuliaan nama-Mu Bapak di sana. Bekerjalah Tuhan, berangkatkan kami dengan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan karunia-karunia Roh-Mu, dan kawal kami dengan pasukan bala tentara surga-Mu, berlapis-lapis dari penjuru. Baik berangkat dan pulang, Tuhan menjaga kami, membuat kami aman. Dalam kami juga yaitu di sana menyampaikan firman. Engkau jamin keamanan di lingkungan rumahnya Bapak surgawi. Terima kasih Tuhan. Demikianlah, jauhkan semua, yaitu kota Palembang ini, jauhkan dari kota Palembang ini virus corona Tuhan, dari Sumatera Selatan Indonesia ini, jauhkan dari kami, jauhkan kami virus corona Bapak, jauhkan virus corona dari kota kami ini Bapak, bahkan dari Sumatera Selatan Indonesia ini. Tolonglah Tuhan, nyatakan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah Bapak surga, yaitu Bapak, yaitu sebentar lagi Tuhan kami akan pulang. Antarkan dengan selamat, lancar segala macam segala roh kecelakaan kami tolak dalam nama Yesus. Lindungi kami dalam perjalanan pulang, tidak ada masalah perjalanan. Dalam tidur malam ini, jauhkan kami dari bencana alam, kebakaran, dari penyakit sampar yang menular, yang mengauduk ke petang. Jauhkan kami dari mimpi-mimpi buruk, dari kebongkaran, dari pencurian, maupun segala macam perbuatan jahat. Bentengi kami, rumah kami masing-masing, gereja-Mu, tempat usaha kami, tempat di mana harta kami masing-masing. Bentengi dengan pasukan bala tentara surga-Mu. Besok pagi bangunkan kami dengan tubuh makin kuat, makin sehat. Ingatkan kami datang berdoa terlebih dahulu, sehingga besok hari sampai maranat hidup kami terpelihara, tidak kurang apapun juga. Terpuji nama-Mu.
Dan semua yang mengikuti ibadah online, berkati semua kelimpahanmu, semua yang mengikuti ibadah di sini, maupun secara online. Terpuji namamu, kami sudah percaya. Tuhan sudah kabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Mari kita masuk doa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memimpin, menyertai, menjaga, memelihara, memberkati, menggembalakan saudara jemaat sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian, bila orang benar bertekun berdoa. Bila orang benar. Bila orang benar bertekun berdoa, yang minta dengan percaya, Tuhan pun mendengar, Tuhan pun mendengar. Dia takkan kecewa yang minta dengan segenap jiwa. Kuasa doanya ampuh sekali, karena doanya bersungguh hati. Bagi orang benar yang tekun berdoa, semua dapat terlaksana. Kuasa doanya ampuh sekali, karena doanya bersungguh hati. Bagi orang benar, bagi orang yang tekun berdoa, yang mustahil pun terjadi. Bagi kita diharapkan semua pelayan dan yang sudah biasa berangkat, besok kita setidaknya satu mobil kita berangkat ke pendopo jam 3. Mendoakan rumah bapaknya Rifan, sekaligus mendoakan Rifan yang tangannya itu putus tidak tersambung. Tapi sekarang setelah tekun terus ke sana melayani, dia sudah mulai tangannya bergerak, sudah mulai bisa begini. Itu sesuatu perbuatan Tuhan. Diharapkan besok kita berangkat. Demikian. Terus jangan lupa jaga, kita ikuti, kita patuhi protokol kesehatan. Jangan jamah mata, hidung, mulut sebelum cuci tangan. Itu yang paling utama. Ya. Demikian, selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita boleh